Berjumpa kita dalam program JSA, jangan salah arah, melihat berbagai peristiwa yang terjadi secara jernih agar kita tidak salah arah. Baik, pada kesempatan malam hari ini, JSA akan membahas satu topik internasional, yaitu apa yang terjadi di Myanmar, terjadi kejahatan kemanusiaan ya, atau pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di Myanmar sejak junta militer yang mengambil kekuasaan di Myanmar. Dan pekan lalu ada satu kejadian yang ini membuat heboh secara internasional, yaitu tertewasnya 80 orang ya penduduk Myanmar karena bom dari militer Myanmar. Oke, sebelum kita mulai, kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan video berikut ini. Tewas dalam serangan udara yang dilancarkan pada Minggu 23 Oktober 2022 terhadap pasukan pemberontak etnis. Junta militer Myanmar mengeluarkan pernyataan yang menyebut serangan udara itu dilakukan sebagai tanggapan atas penyergapan dan serangan teroris lainnya di kawasan yang dilakukan oleh Laskar Kemerdekaan Kachin atau KIA. Junta militer Myanmar juga membantah adanya laporan warga sipil yang tewas dalam serangan itu dan menyebutnya sebagai rumor. Sebelumnya, para pemimpin organisasi kemerdekaan Kachin mengatakan serangan itu terjadi di sebagian kota Pakan dalam perayaan 62 tahun berdirinya kelompok itu. Kachin News Group melaporkan sekitar 80 orang tewas dalam serangan, termasuk para anggota Laskar Kemerdekaan Kachin dan beberapa warga sipil. Penyanyi dan musisi yang tampil pada perayaan itu juga tewas dalam serangan. Sementara, jumlah korban tidak dapat diverifikasi. Atas serangan itu, Myanmar mendapat kecaman dari Barat dan PBB. PBB mengeluarkan pernyataan pada Senin 24 Oktober 2022 menyebut penggunaan kekuatan secara berlebihan dan tidak proporsional oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap warga sipil tidak dapat diterima sama sekali dan harus dituntut pertanggungjawabannya. Sedangkan AS dan negara-negara barat mengecam serangan dan menyebut junta militer Myanmar mengabaikan kewajibannya untuk melindungi warga sipil serta aturan hukum kemanusiaan internasional. Baik, tadi sudah kita saksikan tayangan video tentang yang terjadi di Myanmar. Langsung saja saya ingin minta pandangan kepada Bang Ahmad Nur Hidayat. Ini bagaimana Bang yang terjadi di Myanmar ini Bang? Iya, terima kasih Bro Mustafa. Ya, suara saya sudah terdengar ya? Ya, sudah. Ya, saya kira apa yang sedang terjadi itu adalah kejahatan kemanusiaan yang sangat-sangat serius. Ya. Di Myanmar ini dipimpin oleh junta militer yang mengkudeta partai pemenang pemilu ya, San Suu Kyi ya, yang kemudian dianulir begitu ya. Ini dan sekarang ini terus membabi buta, terus melakukan pelanggaran HAM yang sangat serius ya. Saya kira begini ya, Bro Mustafa, serangan udara militer Myanmar ya pekan lalu ya di negara bagian yang disebut dengan Kachin Utara ini menewaskan 80 orang dan ini adalah secara sengaja ya. Ini termasuk kejahatan perang, Bro. Ya, sekaligus juga kejahatan kemanusiaan yang suatu saat nanti ya harus didorong ke arah pengadilan kriminal internasional. Ya, dikabarkan bahwa militer Myanmar adalah pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa pengeboman tersebut. Peristiwa tersebut terjadi sekitar 500 orang menghadiri perayaan berdirinya organisasi kemerdekaan Kachin, di mana kemudian jet militer Myanmar menjatuhkan 4 bom pada pertemuan tersebut. 80 orang yang tewas pada peristiwa tersebut adalah para perwira tentara militer Kachin
musisi, pemilik usaha, dan juga warga sipil lainnya. Di Myanmar memang terjadi situasi perlawanan terhadap rezim junta militer. Perlawanan tersebut dikoordinasikan oleh para pemimpin sipil dan bayangan pemerintah Persatuan Nasional atau NUG, di mana para anggotanya adalah para anggota parlemen terpilih pada pemilu 2020 sebelum kudeta militer pada Februari 2021. Nah, sekarang apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai negara yang paling besar di ASEAN dan negara yang punya kekuatan politik yang sangat bagus hari ini karena kita adalah presidensi KTT G20. Ya, para pemilik dunia kira-kira ya 20 negara besar dunia yang menguasai 80% ekonomi itu berkumpul di bulan November nanti. Ya, kita tuan rumahnya. Jadi kita punya posisi nilai tawar yang lebih. Pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia ini untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan yang ada di Myanmar. Ya, mungkin itu sesi kedua ya akan kita bahas ya, Bro Mustafa. Untuk sementara saya cukup di sisi ini. Ya, baik Pak. Itu ya apa yang terjadi di Kachin ini kan perlawanan ya terhadap junta militer di sana. Jadi pemenang pemilu sebelumnya itu kemudian dikudeta ya oleh junta militer ini. Tapi kemudian kan sekarang masih tetap tidak diakui gitu oleh masyarakat dan melakukan perlawanan. Ini sebenarnya bagaimana Bang melihatnya Bang terkait junta militer di Myanmar ini? Iya, junta ini adalah cara-cara ya primitif ya yang dilakukan oleh para petinggi militer di negara Myanmar. Karena dia menggunakan kekerasan dan mengakibatkan banyak korban. Kalau kita ingat ya, beberapa tahun yang lalu terhadap komunitas etnis Muslim Rohingya, ini kan juga ditenggarai oleh kekuatan militer. Ya, meskipun Aung San Suu Kyi saat itu adalah pemimpin terpilih dan belum dikudeta, tetapi Aung San Suu Kyi tidak menguasai militer. Jadi ini ada istilahnya ada command in the secret, ya ada yang mengintercept tentara sehingga tentara lah atau junta militer lah yang melakukan pembantaian terhadap etnis Rohingya yang mayoritas Muslim itu. Jadi ini junta militer yang bertanggung jawab. Dan kemudian satu titik di mana mereka sudah memiliki kekuatan yang begitu powerful, merasa didukung oleh mayoritas masyarakat, terutama biksu-biksu yang radikal. Kemudian dia mengambil alih dan melengsarkan Aung San Suu Kyi gitu ya. Dan inilah terjadi hari ini ya, meskipun waktu terjadinya militer ini Indonesia termasuk yang cukup aktif ya. Ada kita pernah lihat Ibu Menteri Luar Negeri Bu Retno itu datang ke Myanmar. Saya kira itu kan harusnya mendamaikan, tapi ternyata bukannya lebih baik ya, malah sekarang kondisinya makin buruk. Ini artinya diplomasi Indonesia di khusus Myanmar ini dianggap gagal ya atau tidak berhasil lah begitu terhadap penyelesaian konflik yang terjadi di Myanmar. Nah, dalam konteks sekarang ini kan dunia sudah sering interkoneksi ya, Mus ya. Jadi harusnya apa yang kejahatan-kejahatan yang terjadi di negara yang dekat dengan Indonesia ini kan harusnya memberikan satu soft power-nya gitu untuk menekan mereka agar kejahatan-kejahatan yang ada itu tidak berulang dan tidak terus-menerus terjadi. Dan ini sebetulnya untuk kepentingan nasional interest Indonesia sendiri, bukan berarti Indonesia hanya sekedar ingin menjadi negara penjaga ketertiban dunia, tetapi kalau konflik itu meluas ya, perang itu meluas, Myanmar ini kan tetangga kita. Dan terjadi pengungsian yang masif. Pengungsi ini kan pasti ke negara-negara tetangga ya. Mungkin yang paling dekat di sana adalah Vietnam ya. Tetapi kalau Vietnam juga nggak kebendungan, akhirnya ke Indonesia juga. Jadi persoalan keamanan yang terjadi di negara tetangga itu sesungguhnya ada tanggung jawab negara yang terdekat juga, dalam hal ini adalah Indonesia sebagai the giant of ASEAN. Dan disinilah peran kita ya, apalagi kita punya posisi KTT 20 sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, Bro Mustafa. Gitu. Ya, ini kan kita kemarin sempat melihat ya bagaimana Presiden Jokowi kan datang ke Ukraina dan ke Rusia ya, bertemu dengan masing-masing presidennya, Vladimir Putin dan Zelensky.
Nah ini kan jauh sekali ya Eropa, ada konflik di sana dia mendatangi. Nah ini kan yang tadi Abang sampaikan ini kan tetangga sendiri Myanmar gitu. Harusnya kan ada langkah yang cepat gitu ya untuk kemudian ikut terlibat mengambil inisiatif untuk mendamaikan konflik di sana ya Bang. Gimana Bang? Ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Junta ini tidak bisa dianggap sebagai perilaku negara. Ini perilaku penjahat loh ini. Dan kita nggak boleh memperlakukannya junta militer ini sebagaimana mereka seolah-olah seperti pemerintah yang berdaulat. Itu kesalahan diplomasi kita itu, Bro Mustafa, menurut saya. Kita harus menyatakan mereka ini junta militer ini sebagai musuh kemanusiaan. Ini seperti Hitlernya ASEAN gitu loh. Atau Mussolini-nya ASEAN gitu. Ini harus diberantas gitu. Nah, kalau kita lihat ya, ini ada infografis yang menurut saya menarik ya untuk saya sharing ya ke teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat ya di sini. Kelihatan nggak pada ketutupan dengan video panel ya atau message control ya. Nah, mereka yang diburu oleh pemerintah dan aparat Myanmar. Jadi mereka ini memburu manusia gitu. Jadi mereka ini penjahat. Tidak hanya Kachin ya dengan tadi kejadian yang terakhir, tetapi ARSA ya Rohingya masyarakat Rohingya yang membentuk istilahnya self defense lagi. Dan juga ada Karen National Liberation Army. Jadi kelompok-kelompok ini muncul karena tindakan represifnya aparat gitu. Pembunuhan yang tidak berdasar yang kemudian mereka akhirnya menghimpun diri, membentuk milisi-milisi dan mereka akhirnya melawan junta militer itu. Ya di sini kalau ARS ini kita lihat adalah dibentuk oleh eksil Rohingya di Arab Saudi dan dipimpin oleh seorang Muslim yang namanya Atullah Abu Ammar Jubni, dan diaspora Rohingya dan dianggap punya sponsornya adalah Arab Saudi. Ya dia adalah yang melindungi warga-warga Rohingya yang tersisa di Myanmar. Ya. Sedangkan Rakhine ini kan dia bertarung melawan pasukan pemerintah dalam konflik Rakhine. 100.000 orang mengungsi, 364 desa terlantar, sempat damai tahun 94 tapi bersih tegang lagi ketika junta militer berkuasa. Sedangkan Karen ini menuntut kemerdekaannya sejak tahun 1949 gitu. Ini satu informasi yang menurut saya menarik ya, bahwa pemerintah Indonesia itu tidak boleh menganggap mereka sebagai bagian dari state ya. Mereka itu penjahat gitu. Dan diplomasinya menghadapi penjahat itu harusnya dengan cara-cara yang juga bold ya. Anda tidak menghentikan, kami akan lakukan yang namanya hard power misalkan gitu. Nah ini kalau kita lihat ya bro, ini ada informasi lagi yang menurut saya menarik juga untuk kita sharing, bahwa apa yang dilakukan oleh junta militer ini adalah menempuh cara-cara yang tidak demokratis ya. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi ya. Suki ya jadi tahanan rumah ya, sejak terjadi junta ini. Kemudian militer menolak hasil pemilu. Angkatan bersenjata di negara itu beralasan kewenangan parpol itu diperoleh lewat kecurangan. Ya, Myanmar melakukan kedaruratan darurat selama 1 tahun dalam berkomunikasi. Masyarakat mengandalkan pesan singkat seperti offline ya, bridge suara gaduh ya. Masyarakat menolak junta militer juga dibunuh ya. Banyak aktivis demokrasi yang ditangkap, disiksa, bahkan juga ada yang mati di jalan gitu ya, ditembak oleh para junta militer. Nah intinya mereka ini adalah bukanlah sosok ya yang perlu kita hargai sebagai statement gitu loh, sebagai negarawan di Myanmar. Tidak, mereka ini penjahat gitu. Nah di sesi ini saya kira saya ingin mengatakan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya. Ini jawabannya adalah Indonesia sebagai negara anggota ASEAN, apalagi the giant of ASEAN dan juga tuan rumah G20, mengambil langkah yang proaktif untuk menghentikan kekerasan dan ancaman kemanusiaan di sana. Dan juga ini situasinya lagi sangat-sangat menghangat di sana ya. Tindakan pembantaian masyarakat sipil ya oleh junta militer di Myanmar ini harus dikutuk secara keras. Ya, pengutukannya harus secara keras dan bold. Harus ada 2 kali 24 jam misalnya untuk menghentikan pembantaian ini misalkan. Karena dengan alasan apapun pembantaian ini tidak dapat dibenarkan ya. Pemerintah Indonesia mesti mengambil inisiatif secara cepat untuk meredakan ketegangan yang terjadi di Myanmar antara rakyat Myanmar dengan pemerintah junta militer di sana.
Ya, kalau Pak Jokowi sudah ketemu dengan Presiden Ukraina, Presiden Rusia, ya, yang sedang berkonflik di dunia, ya, kemudian itu diapresiasi banyak pihak. Masa sih Presiden Jokowi nggak bisa bertemu junta militer dan mengatakan secara lantang, hei, hentikan kegiatan kekerasan dan pelanggaran HAM yang saudara lakukan, gitu loh. Ya, makanya saya kira Presiden Jokowi harusnya lebih mampu lagi mengupayakan jalan damai ya, terhadap Myanmar, sama seperti juga bekerja sama berkolaborasi dengan negara-negara Asia Tenggara dan anggota ASEAN lainnya. Saya kira itu cara singkat yang bisa dilakukan, Mustafa. Oke, baik Bang. Kita berharap ya, artinya kan Indonesia sebagai tuan rumah G20 ya, ini kan di negara yang jauh bisa terlibat. Masa sih di negara sesama ASEAN tidak bisa berperan aktif ya, yang tadi juga sudah disampaikan. Ini kan junta militer ini kan sebenarnya tidak punya legitimasi demokrasi ya, dan ini kan melanggar norma-norma demokrasi yang ada, artinya yang sudah dipilih dikudeta gitu kan. Nah ini kira-kira bagaimana nih untuk Indonesia sebagai G20 maupun ASEAN untuk berinisiatif terhadap permasalahan ini? Apakah hanya menyerukan perundingan atau apa kira-kira? Angkanya seperti apa ini? Mungkin sekaligus closing statement di JSA malam ini. Ya, kalau kita bicara korban jiwa yang sudah begitu banyak ya jatuh di Myanmar, apa yang terjadi di sana dan apa yang sudah kita lakukan kelihatannya too little ya, too late ya, terlalu kecil dan terlalu lambat. Nah, yang bisa kita lakukan sebagai bangsa hari ini adalah kita harus menggunakan sesuatu yang broad, yang besar, dan itu adalah decisive gitu, determinan, menentukan apa yang terjadi. Misalkan dengan cara Indonesia siap mengirim ya pasukan Garuda perdamaian ya ke Myanmar, menghentikan perang di sana ya, dengan izin negara-negara ASEAN lain. Nah, dengan kehadiran pasukan Garuda perdamaian bersama dengan tentara-tentara dari Malaysia dan negara sekitar, mungkin akan mengubah situasi politik yang ada di Myanmar, bro. Tapi kalau yang kita lakukan masih sekedar seperti yang kemarin-kemarin, hanya seperti himbauan, saya kira ini tidak cukup untuk menghentikan kekerasan dan kematian anak manusia di sana. Jadi dengan cara kita mengkoordinasikan kekuatan-kekuatan yang ada di ASEAN, kemudian kita tempatkan pasukan penjaga perdamaian di sana, saya kira itu ada satu hal yang bold, yang strong yang bisa kita lakukan. Di samping kita juga menggugat ya pengadilan internasional di Den Haag agar segera mengadili junta militer. Nah, Indonesia ini sebagai negara yang besar, the giant of ASEAN, kita ini harus juga berani untuk mensponsori negara demokrasi di ASEAN ini, bro. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya kan, kita ini negara demokrasi terbesar di dunia, di ASEAN ya, di dunia kita peringkat ketiga ya, karena penduduk kita kan 4 besar dunia, China tidak termasuk negara demokrasi, Amerika, India, dan Indonesia, negara terbesar demokrasi. Sehingga kita ini punya kewajiban untuk juga menghargai nilai-nilai kemanusiaan di mana di kawasan gitu. Ini harusnya kita lakukan, dan saya kira itu seruan kita. Tempatkanlah pasukan Garuda di sana bersama dengan negara-negara ASEAN yang lainnya untuk memastikan tidak ada lagi tetes darah yang jatuh di bumi Myanmar. Seperti itu, bro. Oke, baik Bang. Saya pikir kita cukup ya untuk membahas perkembangan di Myanmar ini. Kita berharap semoga ada langkah konkret dan cepat ya yang bisa diambil Indonesia sebagai the biggest country di ASEAN. Baik, kita cukupkan saja jasa kita malam hari ini. Terima kasih Bang Matnur atas pandangan-pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bro.